Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Atia Syatra Madani. Saya Ahmad Fauzan. Saya Citra Kirana. Saya Salsa Mutia. Saya Dimas Kamil Nugroho. Di sini kami akan memaparkan isi dari modul 3 dan modul 4 pada praktikum tata letak fasilitas industri. Modul 3 perancangan tata letak lantai produksi dan perhitungan material handling. Menurut James 1997, material handling adalah seni dan ilmu dalam memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengendalikan material sepanjang proses produksi dan distribusi. Menurut Apple, tujuan utama material handling adalah mengurangi biaya operasional, meminimalkan waktu pengerjaan, serta meningkatkan keselamatan kerja dengan menggunakan metode dan alat baku yang tepat. Baik, selanjutnya penghitungan luas gudang bahan baku model tumpukan, di mana semua bahan baku yang disimpan dengan model tumpukan dimasukkan ke dalam tabel ini. Tujuan dari perhitungan luas gudang bahan baku adalah untuk melihat luas lantai pada gudang bahan baku tumpukan. Baik, selanjutnya penghitungan luas gudang bahan baku model lengkap, di mana semua komponen yang disimpan pada rak dimasukkan ke dalam tabel. Tujuan dari penghitungan luas gudang bahan baku model lengkap ini untuk menghitung total luas lantai yang digunakan dalam menyimpan bahan baku dalam model rak. Selanjutnya yaitu tabel perhitungan luas lantai pabrik, yang mana yang termasuk di luas lantai pabrik yaitu ada mesin mixer, mesin prover, mesin oven, rak, meja kerja 1, meja kerja 2, meja kerja 3, dan meja kerja 4. Di tabel ini ada ukuran dari mesin, ada area material, area pekerja, yang mana tabel ini digunakan untuk menentukan seberapa besar luas ruangan untuk area pabrik. Selanjutnya itu perhitungan luas gudang barang jadi. Luas gudang barang jadi itu untuk menghitung tumpukan atau ukuran produk barang jadi, yang bertujuan untuk mengetahui ruang penyimpanan barang jadi. Selanjutnya, tabel ini menunjukkan tentang luas perkantoran. Masing-masing jabatan itu mempunyai ukuran ruangan, yang dimana total ruangan itu didapatkan dari panjang kali lebar. Contohnya itu kayak direktur, panjangnya 2,23 dikali lebarnya 2 meter, dan total ruangannya itu 4,46. Ya, selanjutnya tabel ini menunjukkan tentang luas lantai berpenunjang yang terdiri dari toilet, tempat sampah, dan tempat parkir, sehingga yang dibutuhkan luas ruangannya itu 17,45 meter. Selanjutnya yaitu perhitungan ongkos material handling, yang mana tabel ini menghitung perpindahan antar stasiun kerja. Perhitungan yang dilakukan yaitu jarak perpindahan, berat material, frekuensi perpindahan, dan jenis alat angkut. Hasil akhirnya adalah total biaya IMH yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi tata letak dan aliran proses produksi. Ya, sekarang kita berpindah di modul 4. Modul 4 itu yang menjelaskan tentang ARC, ARD, AAD, dan final layout. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ARC atau yang biasa disebut dengan Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart adalah diagram yang digunakan untuk mendapatkan hubungan dari aktivitas tertentu, sehingga dapat ditentukan aktivitas yang harus berdekatan dan aktivitas yang harus berjauhan dalam suatu pabrik. Sedangkan Activity Relationship Diagram atau yang disebut ARD itu hubungan antara aktivitas, departemen, atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatan, sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Sedangkan area allocation diagram atau AAD itu merupakan kelanjutan dari ARC, di mana dalam ARC diketahui kesimpulan dari tingkat kepentingan antara aktivitas. Area allocation diagram merupakan template secara global informasi yang dapat dilihat
yang merupakan hasil akhir dari penganalisisan dan perencanaan tata letak fasilitas dan pemindahan bahan. Selanjutnya itu tabel FTC ini. Tabel ini menunjukkan matriks ongkos dan frekuensi perpindahan material antar stasiun kerja seperti gudang bahan baku, meja kerja, mesin, dan hingga gudang barang jadi. Nilai pada tabel ini menunjukkan biaya dan intensitas perpindahan yang digunakan untuk menentukan prioritas kedekatan antar stasiun kerja agar aliran proses produksi lebih efisien dan ongkos material handling dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya itu FTCO. FTCO itu yaitu alat untuk menganalisis aliran material, biaya perpindahan material antara stasiun kerja dalam proses produksi. FTCO digunakan untuk mengetahui hubungan perpindahan yang paling sering atau berbiaya besar sehingga menjadi dasar dalam menentukan tata letak fasilitas yang lebih efisien dengan menempatkan stasiun kerja yang saling berkaitan agar berdekatan. Selanjutnya yaitu ada gambar ARC di mana ada tiga, ada ARC pabrik, ARC kantor, dan ARC gabungan. Ketiganya dapat ditentukan hubungan atau kedekatannya menggunakan kode alasan dan kode warna, di mana ada warna merah, kuning, hijau, biru, putih, dan coklat. Baik, bisa dilihat pada gambar di atas yaitu final layout block plan pabrik, kantor, dan gabungan. Tujuan dari block plan ini untuk merancang tata letak fasilitas dengan efisien, meminimalkan jarak perpindahan material. Selanjutnya itu ARD. ARD itu bertujuan untuk mengetahui kedekatan departemen-departemen yang harus didekatkan. Selanjutnya yaitu gambar AAD pabrik yang mana ukuran dari gambar ini sudah diskalakan dari ukuran asli jadi 1:50. Kemudian AAD kantor jadi selanjutnya yaitu gambar AAD pabrik yang mana ukuran dari gambar ini sudah sesuai dengan yang asli, kemudian diskalakan jadi 50. Ya, berikutnya ini tentang penjelasan final layout yang dimana tahap akhir perencanaan di final layout terlihat secara lengkap dan jelas setiap bagian dan ruangan-ruangan serta fasilitas yang diperlukan oleh perusahaan mulai dari bahan baku, proses produksi, administrasi, dan fasilitas penunjang lainnya yang dapat menunjang kegiatan produksi dapat berjalan. Inilah gambar final layout dari kelompok kami dari UMKM Roti Bengkulu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih